Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Wijaya dari 7A Jurnalistik ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Framing Kinerja Jokowi pada periode 2014 sampai 2019 pada media daring Tirto ID dan Medcom ID. Pendahuluan, Jokowi adalah seorang pengusaha mebel asal Solo. Ia menekuni usaha mebelnya ini sejak tahun 1980-an. Produk-produk usaha mebelnya ini telah berhasil diekspor ke berbagai mancanegara. Publik mulai mengenalnya lebih luas saat Pilkada Solo tahun 2005 dengan pasangan FX Surdi Hadiatmo dengan 3 kartu saktinya. Kartu sakti untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tahun 2010, ia kembali menduduki jabatan yang sama dengan pasangan yang sama. Selang 2 tahun kemudian, ia ditawarkan maju ke dalam Pilkada DKI bersama Basuki Cahayapurnama yang diusung oleh Partai Gerindra. Belum selesai masa jabatannya menjadi Gubernur DKI, ia kembali maju dalam perhelatan presiden tahun 2014 melawan Prabowo Subianto. Nah, Jokowi ini kan orangnya merakyat, anak muda banget stylenya, terus sederhana juga, nggak terlalu neko-neko. Oleh karena itu, saya ingin menjabarkan rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana kinerja Jokowi pada periode tahun 2014 sampai 2019 pada media daring Tirto ID dan Medcom ID? Identifikasi masalah. Agar penelitian itu terarah dan tidak kemana-mana, perlu diidentifikasi. Pertama, identifikasi masalah atas penelitian ini adalah bagaimana kinerja Jokowi sebagai presiden pada periode pertama dalam framing media daring Tirto ID dan Medcom ID. Yang kedua, apa saja yang paling disorot dari kedua media daring yang diteliti? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian, tentu penelitian yang dilakukan oleh seseorang dalam perjalanannya memerlukan tujuan agar jelas dan bisa mencapai akhir ya. Karena sebuah perjalanan tidak akan mencapai akhir jika tidak mempunyai tujuan. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara media Tirto ID dan Medcom ID melakukan framing terhadap kinerja Jokowi pada periode pertamanya menjadi presiden. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Pertama, manfaat teoritis, dan kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Apabila ada kurang-kurangnya di sini, bisa dilengkapi di penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Pertama, sebagai bahan pertimbangan media daring dalam melakukan framing. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca setia kedua media daring tersebut. Kajian pustaka. Pertama ada pembingkai berita media online, analisis framing pemberian pidato kenegaraan Presiden Jokowi, dan kritik media massa di media online Sindonews dan vivianews.co.id oleh Fikar Pratama Putra, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Yang kedua ada pembingkaian berita 100 hari kerja Jokowi JK, analisis framing program berita di Metro hari ini oleh Nika Novi Fabriani dan Dewi Nur Yuri Cahyani dan Nimaderas Amanda Gelgel dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Selanjutnya ada landasan teoritis. Framing
Analisis framing adalah salah satu metode riset yang populer dalam riset media. Framing itu apa sih? Framing adalah berasal dari kata frame atau bingkai. Framing berarti membingkai. Apa yang dibingkai pada sebuah berita? Misalnya menyeleksi atau mengutamakan isu-isu yang penting di antara yang paling penting di antara yang penting. Nah, terus selanjutnya ada landasan konseptual kinerja. Kinerja itu apa sih? Menurut KBBI, kinerja adalah sebuah pencapaian atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, jika misalnya nih seseorang telah melakukan suatu pekerjaan, bagaimana sih kinerja atas seseorang itu dalam melakukan pekerjaan yang telah diselesaikan? Apakah sudah baik, sudah maksimal, masih ada kurangnya, atau masih banyak kurangnya? Yang kedua, presiden. Presiden adalah sebuah jabatan yang memimpin sebuah organisasi, perusahaan maupun negara. Nah, jadi nggak cuma negara aja. Misal presiden utama itu dalam sebuah perusahaan, ataupun presiden dalam sebuah organisasi tertentu. Yang ketiga ada berita. Berita itu apa sih? Berita adalah sebuah informasi atas sesuatu yang terjadi. Tetapi tidak semua informasi dapat diberitakan, karena dilihat dulu dari segi nilai berita yang ada dan bagaimana agenda setting yang ada pada sebuah media yang memberitakan informasi tersebut. Misal, anjing menggigit seorang pria itu tidak menarik. Itu sebuah informasi yang biasa. Kecuali peristiwanya dibalik. Seorang pria menggigit seekor anjing. Ini adalah sebuah informasi yang menarik, yang layak untuk diberitakan. Karena nilai berita di sini adalah kenapa seorang pria itu bisa menggigit seekor anjing? Apa motivasinya? Apakah pria itu keadaan jiwanya normal atau tidak? Atau ya hanya iseng-iseng saja? Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini melakukan berdasarkan analisis framing Robert Enman. Pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, memperkirakan sumber masalah. Yang ketiga, membuat keputusan moral, make moral judgment. Yang keempat, ada menekankan penyelesaian atau treatment recommendation. Dari keempat elemen tersebut dari empat elemen tersebut dilakukanlah analisis terhadap media daring yang diteliti. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama, paradigma penelitian. Paradigma itu apa sih? Paradigma adalah sebuah pandangan terhadap sesuatu. Misal, bumi itu bulat, itu adalah paradigma. Ada juga paradigma yang mengatakan bumi itu datar. Paradigma ini terbagi menjadi berbagai macam-macam. Ada paradigma positivis, kritis, post-positivis, dan sebagainya. Penelitian di sini menggunakan paradigma kritisme. Kenapa? Karena paradigma kritis adalah yang paling cocok di antara paradigma yang lain. Nah, metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kenapa? Untuk menjabarkan analisis yang ada yang telah dilakukan supaya lebih detail dan jelas.
Yang ketiga ada tradisi penelitian. Tradisi penelitian ini adalah cara atau pisau analisis apa sih yang digunakan? Uh, Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert and Enman karena teori ini paling tepat dalam permasalahan yang diteliti. Ada beberapa analisis framing yang lain, misalnya Zhang Dongpan dan M. Koichiki, juga William A. Gamson, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun rumusan dari pemikiran Robert Enman adalah pertama, mendefinisikan masalah supaya lebih jelas apa sih masalah yang sedang dibahas dalam sebuah berita yang sedang diteliti. Yang kedua, memperkirakan sumber masalah. Kira-kira apa nih yang jadi sumber masalah atau pemicu dari masalah yang diteliti dalam berita yang ada. Yang ketiga, membuat keputusan moral. Nilai yang diberikan pada pemberitaan yang ada. Yang keempat, menekankan penyelesaian. Nah, supaya lebih adil, sebuah media pastinya untuk memberikan penyelesaian atas sebuah isu atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari artikel-artikel berita pada media daring Tirto ID dan Medcom ID. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku referensi, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Agar tidak ada plagiarisme di sana dan melengkapi juga apa yang kurang pada penelitian yang sebelumnya. Nah, teknik analisis data tentunya untuk lebih memudahkan penelitian dibutuhkan sebuah teknik analisis data. Pertama, reduksi. Kenapa kita reduksi? Adalah sebuah cara untuk menyeleksi apa-apa yang penting pada media daring yang diteliti, apa saja isu yang ditonjolkan. Lalu, jika sudah dilakukan reduksi data, disajikanlah data-data tersebut yang masuk ke dalam penyajian data. Apabila data-data yang telah dianalisis sudah disajikan, diberikanlah kesimpulan atas analisis yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada teknik validitas data. Kenapa kita harus melakukan validitas data? Supaya penelitian ini teruji keabsahannya. Dan dari beberapa metode peneliti di sini menggunakan beberapa metode di dalamnya. Pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mencari berita-berita yang terkait dengan hasil kerja Jokowi pada periode pertamanya menjadi presiden tahun 2014 sampai 2019 pada kedua media daring yang diteliti, yaitu media Tirto ID dan Medcom ID. Yang kedua, pengecekan ulang supaya tidak ada kurang yang fatal ataupun yang bisa menyebabkan penelitian ini menjadi tidak sah. Dilakukanlah pengecekan ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.